Hai. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada acara rutin kita, Weekend Leaders yang dipersembahkan oleh Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, buat yang baru bergabung, mungkin ada yang belum tahu apa sih Weekend Leaders itu. Mungkin menjelaskan merupakan suatu program yang dibuat sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan secara rutin di tiap minggunya guna memberikan edukasi serta informasi yang didapat dari narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Nah, tema yang akan dibahas kali ini, Weekend Lecture itu merupakan suatu program yang dibuat sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan secara rutin di tiap minggunya guna memberikan edukasi serta informasi yang didapat dari narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Oke, tema kita kali ini yang akan dibahas yaitu kapan perlu terapi antibiotik pada anak dengan infeksi saluran nafas. Tentu nih para orang tua yang udah punya anak udah gak asing ya dengan infeksi saluran pernapasan atas ini. Itu juga sering bertanya-tanya, kapan sih sakit batuk pilek tuh perlu dibawa ke dokter, kapan sih perlu diberikan antibiotik. Nah, buat para orang tua atau ayah bunda atau rekan-rekan sekalian nih, kali ini kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat karena di sini sudah ada narasumber ahli kita ini, juga ada dosen saya ini, yaitu mari kita sambut Dr. Helmia Farida, Magister Kesehatan, Spesialis Anak PhD. Pagi dokter, pagi menjelang siang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter, terima kasih. Cerah sekali dokter hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Cerah dan segar suaranya. Ya. Baik, beliau merupakan staf pengajar di bagian ilmu kesehatan anak FK Undip, divisi infeksi dan penyakit tropi. Baik dokter, sebelumnya terima kasih loh dokter sudah menyempatkan waktunya. Sangat padat sekali tadi dokter masih sempat rapat dulu segala macam bisa hadir. Sudah selesai. Kita ada siang ini. Baru sampai juga ya dokter ya. Oke, tema kali ini dokter kita akan membahas tentang antibiotik pada infeksi saluran nafas. Mungkin sebelum memulai diskusi ke depannya dokter dari Dokter Helmia ada yang hendak disampaikan terlebih dahulu seputar tema kita siang ini. Monggo dokter. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Alhamdulillah kita bisa diskusi hari ini, semoga bermanfaat. Nah, memang topik kita hari ini tentang antibiotik, kapan perlu antibiotik pada anak yang mendapat infeksi saluran napas ya. Karena kan kita tahu bahwa pada pasien anak itu paling sering penyakit infeksi paling banyak adalah pada saluran napas. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin membagi sedikit konsep dasar, pemikiran dasar, mengapa sih antibiotik itu kok diatur gitu ya. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman klinisi itu kan banyak yang merasa kebebasannya seperti dibatasi. Sekarang semua diatur ya, antibiotik ada yang boleh, ada yang enggak, banyak yang enggak boleh malah gitu. Nah, saya ingin berbagi sedikit konsep dasarnya, mengapa seperti itu, supaya kita paham masalahnya apa ya. Saya akan share slide. Ya. Apakah slide-nya sudah muncul? Ya dokter, sudah muncul di sini. Ya. Ya. Jadi mengapa antibiotik itu penggunaannya harus diatur, harus diwaspadai, gitu ya.
ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah antibiotik ini tidak sama dengan obat yang lain. Apa perbedaannya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, tidak seperti obat yang lain, antibiotik ini dampak penggunaannya memiliki efek atau dampak global yang bisa mempengaruhi rumah sakit lain, bahkan bisa kota lain, bahkan bisa mempengaruhi negara lain. Nah, yang pertama, apa sih bedanya antibiotik dengan obat lain? Mengapa antibiotik diatur sampai seperti itu, obat lain itu tidak, gitu ya? Yang pertama, saya akan membandingkan antibiotik dengan obat kanker, obat kanker, dan obat-obat yang lainnya ya. Yang pertama sasarannya ya, antibiotik itu kan yang minum pasiennya ya, yang disuntik antibiotik pasiennya kan. Tetapi sebetulnya obat itu tidak ditujukan untuk pasien, tapi untuk bakteri yang menginfeksi pasien itu, gitu ya. Jadi pasien itu hanya dilewati saja sebetulnya ya. Tapi kalau obat kanker itu diberikan pada pasien untuk membunuh sel-sel dari tubuh pasien itu, tapi sel itu sudah berubah sifat sehingga harus dibunuh, harus disingkirkan. Sedangkan obat-obat yang lain itu dikonsumsi ya memang untuk pasien itu sendiri secara langsung. Kemudian yang kedua dari sisi risiko kekebalan atau resistensi. Artinya begini, obat ini dulunya bisa berguna, bisa bermanfaat, sekarang lama-lama menjadi tidak berguna karena kuman penyebabnya menjadi kebal ya. Pada antibiotik, risiko resistensi atau kekebalan pada obat itu besar ya, dan ini meningkat seiring dengan pemakaian antibiotik. Semakin sering antibiotik itu digunakan, semakin cepat antibiotik itu menjadi kebal. Contohnya sefotaksin zaman saya dulu itu, waktu saya masih residen, sefotaksin itu sudah obat dewa ya. Kalau kita ada pasien infeksi bakteri, kasih sefotaksin 100% sembuh. Tapi sekarang sefotaksin sudah hanya tinggal 20-30% saja kemampuannya. Obat kanker juga bisa resisten, tapi tidak secepat pada antibiotik. Dan obat yang lain itu umumnya tidak ada resistensi. Contohnya paracetamol itu sudah 100 tahun lebih dipakai ya. Sampai sekarang paracetamol juga masih ampuh sekali untuk menurunkan antibiotik. Tidak ada fenomena menjadi kebal karena sudah sering digunakan, tidak ada ya. Kemudian yang penting juga kekebalan kuman pada antibiotik itu bisa menyebar. Penyebarannya itu bisa luas, bisa dari dalam satu rumah sakit ya, antara satu bangsal dengan bangsal lain, bisa satu rumah sakit ke rumah sakit lain bisa menyebar. Bahkan dari satu negara ke negara yang lain itu juga bisa menyebar. Banyak laporan outbreak kuman resisten dari suatu negara maju yang diperoleh dari pasien kiriman dari negara berkembang yang penggunaan antibiotiknya masih belum baik ya, sehingga akhirnya di negara maju itu juga timbul infeksi baru di pasien-pasien yang lain yang disebabkan oleh kuman yang berasal dari negara berkembang yang ngirim pasien tadi itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah antibiotik ini adalah obat yang pengembangannya sangat lambat. Mengapa? Karena tadi itu sifat antibiotik itu dipakai begitu perusahaan menemukan antibiotik, dia tidak bisa langsung menjual besar-besaran seperti obat yang lain, tidak bisa. Karena kalau dia jual besar-besaran, antibiotik itu jadi sering dipakai, maka akan cepat menjadi resisten. Dan itu fenomena itu tidak ada pada obat-obat yang lain, sehingga saat ini WHO sudah menggodok suatu peraturan yang akan memberikan insentif bagi pabrik yang mau mengembangkan antibiotik baru, sampai seperti itu ya. Jadi memang sumber daya antibiotik ini adalah sumber daya yang terbatas sehingga harus dihemat ya. Nah, saya sih akan bercerita dulu mengapa masalah resistensi itu cepat berkembang ya, dan mengapa semakin sering diberi antibiotik semakin cepat kebal ya. Ini adalah contoh ya, ini adalah kuman-kuman yang ada di sekitar kita ya, di saluran napas kita, di saluran cerna kita itu ya. Yang hijau ini adalah kuman-kuman yang masih naif, kuman-kuman yang masih sensitif ya. Kemudian yang merah ini adalah kuman yang resisten. Ini jumlahnya hanya sedikit. Resisten dari mana? Ya itu udah alamiah. Secara alamiah memang ada kuman-kuman yang memang mudah menjadi resisten pada antibiotik, tetapi itu tidak masalah selama jumlahnya sedikit ya. Kemudian suatu saat apabila pasien ini mendapat antibiotik, maka kuman-kuman yang sensitif tadi itu, yang masih lugu, itu akan mati. Tinggal kuman-kuman yang resisten. Nah, kuman yang resisten ini kemudian karena dia tidak punya saingan, dia akan berkembang biak dengan cepat, menyebarkan resistensinya. Jadi menjadi banyak jumlahnya. Bahkan bukan hanya dia menjadi banyak jumlahnya, kuman resisten ini juga bisa memindahkan
gen atau sifat resistensinya itu kepada bakteri lain yang awalnya tidak resisten bisa dipengaruhi menjadi resisten, sehingga suatu saat pasien yang mendapatkan antibiotik itu dalam tubuhnya akan dipenuhi dengan kuman-kuman yang resisten. Ya, kuman-kuman ini mungkin memang sebagian tidak berbahaya, kuman-kuman ini ada di usus ya, kuman-kuman yang baik sebetulnya sebagian kuman yang baik ya, tapi sifat resistensinya itu ada dan bisa dipindahkan ke bakteri yang lain. Kalau dia misalnya ini kuman yang ada di saluran cerna ya, pasien itu pup ya, buang air besar, berarti dia mengeluarkan bakteri yang resisten ke lingkungannya. Misalnya dia buang air kecil, dia juga memindahkan bakteri yang resisten ke lingkungannya. Kalau pengelolaan limbahnya tidak baik, maka kuman itu bisa berpindah ke air. Ya, bisa berpindah ke unggas karena minum air itu, sehingga nanti akhirnya juga akan membawa bakteri yang memiliki sifat resisten. Jadi kesimpulannya, semakin sering antibiotik itu diberikan, maka proses tadi ini, seleksi ini menjadi sering berulang dan berulang lagi, sehingga semakin lama semakin banyak bakteri yang resisten pada antibiotik itu. Nah, kemudian setelah itu dari satu orang pasien yang tubuhnya yang mendapat antibiotik dan kemudian tubuhnya terisi bakteri yang resisten akan bisa menyebar ke tempat lain ya, bangsa lain melalui udara, melalui droplet, melalui air dan makanan. Dan sebenarnya juga satu lagi melalui tangan petugas gitu ya. Nah, kemudian juga jadi bisa menyebar ke dalam rumah sakit itu. Bahkan bukannya di rumah sakit itu juga ini gambar ini ya, pasien itu dia membuang air besar, dia bisa mentransmisikan ke orang-orang di sekitarnya. Kemudian rumah sakit sendiri kalau pembuangan limbahnya tidak baik juga bisa menyebarkan kuman resisten ke lingkungan sekitarnya. Satu lagi ya, yang kita mungkin nggak sadar adalah antibiotik yang digunakan pada peternakan ya. Pada peternakan itu nanti orang makan daging ya yang tidak dimasak dengan baik, maka dia bisa mengkonsumsi kuman yang di dalamnya mungkin masih ada bakteri yang resisten. Akhirnya dia terkontaminasi oleh bakteri yang resisten. Kemudian dari ternak juga bisa mengkontaminasi sayuran digunakan untuk pupuk ya ke sekitarnya, untuk sayuran, ke air dan sebagainya, sehingga resistensi akan meningkat, menyebar kemana-mana. Tadi itu adalah beda antara antibiotik dengan obat yang lain. Yang kedua adalah dampak global. Jadi penggunaan antibiotik yang digunakan pasien A itu bisa berdampak sampai ke negara lain. Saya pernah punya pengalaman seperti ini waktu saya dulu pernah belajar di Belanda ya. Ada satu pasien kiriman dari negara lain, negara Eropa Tengah. Belanda itu negara yang paling strict penggunaan antibiotiknya, paling rendah tingkat resistensi antibiotiknya karena mereka sangat strict. Tapi mereka kemudian suatu hari mereka harus menerima pasien kiriman dari rumah sakit lain, waktu itu kalau nggak salah dari Spanyol nggak salah ya. Dan pasien ini sudah membawa kuman resisten. Apa yang terjadi? Dalam 3 minggu kemudian terjadi wabah infeksi kuman resisten yang sama dengan yang dibawa pasien tadi itu. Sebegitu besarnya wabah itu sampai rumah sakit yang kiriman itu, rumah sakit yang di Belanda itu sampai harus menutup kamar operasi 3 minggu sampai menutup ICU 3 bulan. Jadi begitu besar dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak benar ya. Saat ini semua negara sudah mengalami masalah infeksi oleh bakteri yang multiresisten. Terutama negara-negara yang kebijakan antibiotiknya tidak bagus ya. Selain itu, dalam masing-masing negara pun di rumah sakitnya sudah terjadi peningkatan kuman-kuman yang resisten pada antibiotik. Dan kita perlu tahu bahwa bakteri ini masih terus berevolusi, terus mengembangkan resistensinya sehingga makin kompleks dan makin sulit diatasi. Yang sekarang mungkin hanya resisten pada 2-3 macam antibiotik, tahun depan sudah resisten pada 10 antibiotik, tahun depan sudah resisten pada 20 antibiotik, dan suatu saat akan terjadi pan-resisten atau resisten pada semua antibiotik yang tersedia. Sehingga WHO itu sudah mengingatkan tahun 2050 itu berarti 29 tahun lagi ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama ya. Itu diperkirakan jumlah orang yang meninggal karena infeksi bakteri yang multiresisten itu melebihi jumlah yang meninggal karena penyakit kanker ya. Jadi saat ini kan kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia. Nah, tahun 2050 itu sudah akan digeser oleh infeksi karena kuman multiresisten. Sehingga kesimpulannya penggunaan antibiotik itu harus bijak, harus diatur. Diatur oleh siapa? Oleh rumah sakit,
oleh negara, bahkan oleh dunia. Jadi sekarang bukan lagi waktunya dokter tuh berkata begini, ini kan pasienku sendiri, kenapa diatur begitu? Tidak bisa, karena pasien yang itu, pasien yang didasarkan antibiotik tanpa dengan cara yang tidak benar itu bisa saja nanti dia suatu saat dia akan dikirim atau sakit ya, dikirim ke rumah sakit lain atau ke negara lain dan bisa menimbulkan outbreak seperti kasus yang saya pernah terlibat dalamnya waktu itu ya. Jadi tidak sesimpel itu. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah potensi atau kekuatan antibiotik itu akan berkurang seiring dengan peningkatan pemakaian. Semakin sering dipakai, semakin cepat potensinya berkurang, semakin cepat timbul kekebalan pada antibiotik itu. Ya, oleh karena itu kita harus hemat menggunakan antibiotik secara hemat, karena ini adalah sumber daya yang terbatas. Bagaimana menghemat itu? Yang pertama, digunakan hanya jika memang diperlukan. Kalau nggak perlu ya jangan diberikan gitu. Kemudian kalau tidak perlu, kemudian atau misalnya sudah terlanjur diberikan, kemudian dievaluasi, ternyata ini bukan karena bakteri ini. Oke, ya kalau gitu harus segera di stop bila tidak diperlukan. Ya, kemudian apabila memang diperlukan, maka jenisnya, dosisnya, interval pemberiannya, durasi pemberiannya, dan cara pemberiannya harus tepat. Inilah kesimpulan mengapa ya, karena ternyata tadi itu latar belakangnya itu antibiotik itu, terapi antibiotik itu dampaknya bisa seluas itu. Nah sekarang pertanyaan kita masuk ke topik kedua ya, kapan kita perlu memberikan antibiotik pada anak dengan infeksi saluran napas. Ingat kembali bahwa konsep dasar kita adalah antibiotik itu harus digunakan secara bijak. Gunakan ketika memang perlu dan jangan digunakan kalau tidak perlu. Yang pertama, aturan pertama adalah harus diingat antibiotik hanya bisa mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak bisa mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus, oleh jamur, atau oleh peradangan lain yang bukan karena bakteri. Jadi hanya pada infeksi yang oleh karena bakteri. Oleh karena itu kita perlu mengetahui, kita perlu tahu sebelum kita memutuskan apakah suatu infeksi saluran napas itu perlu antibiotik atau tidak, kita perlu tahu dulu penyebabnya apa. Ya, penyebab infeksi saluran napas itu kita bisa membedakan antara anak yang berusia di bawah 3 tahun dengan anak usia 3 sampai 15 tahun ya. Kalau pada infeksi saluran napas, kemudian juga kita membedakan antara infeksi yang berlokasi di infeksi saluran napas atas dan di infeksi saluran napas bawah. Kita akan bahas dulu mengenai infeksi di saluran napas atas ya. Jadi mulai dari hidung, sinus, mulut, nasofaring, orofaring, laring ya sampai sebelum trakea ya. Pada anak usia di bawah 3 tahun, 90 sampai 95% infeksi saluran napas atas penyebabnya adalah infeksi virus. Jadi logikanya 90 sampai 95% anak di bawah 3 tahun yang mengalami infeksi saluran napas mestinya tidak perlu diberi antibiotik, ya kan? Dan hanya 5 sampai 10% yang penyebabnya karena bakteri. Jadi inilah yang perlu diberi antibiotik. Itu anak di bawah 3 tahun. Anak usia 3 tahun sampai 15 tahun proporsinya berubah, tetap virus masih cukup tinggi ya, 75 sampai 80% penyebabnya karena virus. 25 sampai 80%, 20 sampai 25% karena bakteri, maaf ya. 20 sampai 25% karena bakteri. Sehingga ya sebetulnya hanya sebagian kecil anak yang mengalami batuk pilek yang membutuhkan antibiotik ya, sebagian besar tidak butuh antibiotik. Kemudian yang kedua, infeksi saluran napas bawah gitu ya. Infeksi saluran napas bawah itu dimulai dari laring ya, dari pita suara ke arah bawah, mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus dan paru-paru. Ini penyebabnya berbeda. 30 sampai 40% penyebabnya karena virus. 30 sampai 40% lagi sepertiganya awalnya virus, kemudian ditambah dengan infeksi sekunder, ketumpangan infeksi oleh bakteri. Kemudian 20-30% memang penyebabnya dari awal adalah infeksi bakteri. Jadi penyebabnya berbeda. Oleh karena itu, jadi kembali sebagai kesimpulan yang kedua, tidak semua infeksi saluran napas perlu diberi antibiotik. Ya, kita harus memilih tadi itu. Pertama, berdasarkan lokasinya. Kemudian yang kedua, apakah penyebabnya bakteri atau bukan.
Nah, kadang-kadang di awal itu kita tidak bisa membedakan ini infeksinya ini karena bakteri atau karena virus ya. Oleh karena itu panduannya ada panduan seperti ini ya. Kapan infeksi saluran napas perlu diberi antibiotik itu? Kita bisa membedakan. Yang pertama, ada infeksi saluran napas yang perlu segera diberi antibiotik. Berikan dulu pokoknya, baru setelah itu dievaluasi. Itu pada kondisi apa? Pada kondisi kalau infeksinya itu berpotensi berat, infeksinya itu berat atau berpotensi berat atau berpotensi mengancam nyawa. Yang kedua, ada tanda-tanda yang kuat itu adalah infeksi bakterial. Contohnya apa? Pneumonia ya. Pneumonia itu sekitar 30% penyebabnya karena virus ya, 30% karena virus dan bakteri, 40% karena bakteri. Tetapi begitu kita membuat diagnosis infeksi pneumonia, infeksi paru, karena itu infeksi yang berat mengancam nyawa, maka kita boleh langsung memberikan antibiotik. Langsung berikan antibiotik pada saat pasien datang. Bahkan pemberian antibiotik ini dikatakan akan mempengaruhi perjalanan penyakit. Beberapa jenis infeksi pneumonia itu dikatakan 4 jam pertama setelah diagnosis pneumonia, kalau itu bakterial, diberikan antibiotik, antibiotiknya masuk dalam 4 jam pertama, itu akan sangat mempercepat kesembuhannya. Kalau diberikan lebih lambat dari 4 jam, itu ada penelitian seperti itu ya, maka lebih lama sembuhnya. Nah, kalau seperti itu, makanya kalau pneumonia bisa karena bakteri, bisa karena virus ya, tapi karena ini mengancam nyawa, ini bahaya, dan pemberian antibiotik yang dini itu mempengaruhi perjalanan penyakitnya, langsung berikan antibiotik, boleh ya. Tetapi tetap kemudian baru itu dievaluasi ya. Kemudian jadi berikan antibiotik segera, sambil setelah itu dipastikan ada infeksi bakterial atau tidak ya. Dan kemudian dalam evaluasi itu, kalau dalam evaluasi terbukti ada infeksi bakterial, maka tinggal melanjutkan antibiotiknya. Dan sesuaikan jenis antibiotiknya sesuai dengan hasil pemeriksaan lanjutannya, pemeriksaan kulturnya ya, kumannya apa, antibiotiknya apa, sesuai. Apabila pada evaluasi ternyata tidak terbukti adanya infeksi bakterial, jadi ternyata pneumonia terbukti tidak ada infeksi bakterial, ini murni karena virus ya, influenza misalnya, maka stop antibiotiknya. Walaupun baru diberikan 2-3 hari, tapi kalau pada waktu itu dokter sudah menemukan, oh ini bukan bakterial kok, ini karena virus kok, bisa di stop antibiotiknya ya. Itu pilihan pertama ya. Kalau infeksinya mengancam nyawa, infeksinya berat, infeksi itu kalau misalnya diberikan antibiotik segera, perjalanan penyakitnya jauh lebih baik, maka langsung berikan antibiotik ya. Lalu ada kondisi yang kedua, antibiotik tidak perlu diberikan segera ya, jadi evaluasi dulu, baru nanti dalam perjalanannya kalau ada antibiotik, perlu antibiotik baru diberi antibiotik. Ini bisa diterapkan pada infeksi yang ringan, yang tidak berpotensi berat, tidak mengancam nyawa, atau ketika kita ragu-ragu, ini bakteri atau virus ya, kita masih ragu-ragu dan ini kayaknya saya masih belum yakin nih infeksinya bakteri atau virus ya, dokternya belum yakin ya. Dan kira-kira kalau menunda 2-3 hari memastikan apakah ini bakteri atau virus tidak akan membahayakan pasien, maka kita bisa memilih langkah yang kedua. Tidak perlu antibiotik segera, tapi lakukan evaluasi. Apakah pasien ini akan butuh antibiotik atau tidak? Ya. Contohnya apa? Sinusitis, bronkitis, radang tenggorokan yang tidak mengarah ke infeksi bakterial ya. Ini kalau dalam kriteria misalnya Centor skornya 3 atau 3, 2 atau 3 itu ya skornya itu. Itu cek dulu, dievaluasi dulu. Tunggu antibiotik, dokternya sudah mikir, nanti akan butuh antibiotik ya, tapi dievaluasi dulu. Kita tunggulah, kita evaluasi, cek dulu, periksa darahnya, periksa sekret sekret tenggorokannya, sekret pernapasannya. Kemudian dilihat kalau terbukti infeksi bakterial, maka baru mulai diberikan antibiotik. Jadi di sini dokternya akan menunda antibiotiknya 2-3 hari. Ya, apa nggak bahaya? Ya tadi itu, dokter harus tahu dulu. Pas penyakit ini kalau misalnya infeksinya bakterial ditunda 2-3 hari tidak berbahaya, maka itu adalah langkah yang baik untuk menunda. Daripada kita buru-buru ngasih antibiotik ternyata bukan karena bakteri. Padahal antibiotik yang diberikan itu bisa memicu resistensi, bahkan mungkin bisa memicu reaksi alergi misalnya ya. Nah kemudian kalau memang misalnya dari evaluasi tadi tidak perlu antibiotik karena nggak ada infeksi bakterial, ya sudah, berarti pasien itu tidak perlu diberi antibiotik ya. Dalam hal ini perlu komunikasi yang baik dengan orang tua ya.
jelaskan pada orang tua. Mungkin sebagian orang tua mungkin bisa memahami, tapi sebagian mungkin nggak bisa memahami. Nah ini seni nanti memang bagaimana berkomunikasi dengan orang tua pasien. Kemudian yang ketiga adalah infeksi saluran napas yang memang dari awal sudah ketahuan jelas bahwa ini tidak perlu antibiotik dan dokter sudah tidak perlu melakukan evaluasi apa-apa ya, tidak perlu mengeksplorasi lebih lanjut. Contohnya apa? Infeksinya ringan dan tidak berpotensi memberat ya. Ini ibaratnya kalau misalnya infeksi luka itu adalah infeksi luka yang tergores sedikit di kulit itu ya, sehingga tidak butuh antibiotik. Nah, walaupun nanti kemasukan bakteri ya nggak apa-apa, tetap itu karena itu lukanya kecil gitu, sehingga nggak butuh antibiotik. Begitu juga pada infeksi pernapasan tapi ringan aja kok. Anaknya kondisinya bagus, kemudian tidak ada tanda-tanda bakterial yang jelas, gitu, infeksinya ringan, hanya pilek-pilek saja, batuk pilek saja, itu ya sudah, kita sudah dari awal tidak berpikir tidak akan memberikan antibiotik. Jadi kalau infeksinya ringan, tidak ada potensi memberat, kemudian ada gambaran khas bahwa itu bukan infeksi bakterial. Contohnya apa? Rinitis itu gejalanya ya pilek saja ya. Mungkin ada batuk sedikit tapi tidak ada demam ya. Infeksi tenggorokan yang tanda-tanda virusnya jelas ya. Atau infeksi pilek batuk yang ada latar belakang alergi. Nah seperti itu ya kita tidak perlu memberikan antibiotik ya. Begitu. Jadi bisa ada kapan kita perlu antibiotik satu ya tadi kalau infeksinya berat atau mengancam nyawa. Yang kedua ada tanda-tanda infeksi itu penyebabnya karena bakteri. Demikian sebagai pengantar mungkin ya, Dokter Tias ya. Baik dokter, terima kasih sebelumnya penjelasannya sangat komplit ini sepertinya. Jadi antibiotik itu tidak sama ya dok ya dengan obat yang lain ya. Makanya kita tidak boleh sembarangan. Makanya jadi banyak aturannya ya dokternya. Karena kalau nggak tepat guna malah akan berdampak besar. Bahkan bisa jadi isu global ya dok ya saat ini ya. Buat yang ingin bertanya bisa langsung komen di bawah. Silakan. Iya dok. Sambil ini sudah ada beberapa sih dok yang mau bertanya nih dok. Untuk aturan minum antibiotik yang aman dan benar dokter. Kan aturannya ada sebelum sesudah makan gitu. Sama yang sering ditanya dok, boleh nggak sih habis minum antibiotik tuh minum susu? Seringnya tuh nanya gitu dok orang tua. Oh iya. Ya, aturan minum antibiotik yang benar ya. Ini berarti kan antibiotik yang diminum ya, berarti ya. Untuk biasanya untuk pasien rawat jalan ya. Jadi sebetulnya aturan minum obat secara umum itu adalah diminum sebelum makan. Itu aturan umum ya, aturan umum. Mengapa begitu? Supaya penyerapannya baik ya. Tidak tercampur dengan makanan. Jadi ketika perutnya itu kosong, maka pada waktu itulah penyerapannya oleh usus itu bagus, cepat ya. Dalam waktu setengah jam obat sudah terserap oleh usus masuk dalam darah dan bekerja. Tetapi kalau diberikan setelah makanan, ini ada dua kerugian. Yang pertama, itu kan obatnya bercampur dengan makanan ya, sehingga absorpsinya menjadi lambat. Jadi lambat ya, tidak bisa, mungkin baru selesai absorpsinya baru 1-2 jam kemudian baru mulai diabsorpsi, mulai diserap masuk dalam darah. Dibandingkan tadi kalau ketika perut kosong itu setengah jam sudah diserap habis ya. Jadi kerugian yang pertama, jadi kalau diberikan bersama dengan setelah makan, kerugian pertama adalah penyerapannya lambat. Yang kedua, ada beberapa bahan makanan yang mengikat antibiotik itu sehingga antibiotiknya malah tidak bisa diserap, sehingga kadar dalam darahnya menjadi rendah. Akibatnya ya efek kerjanya menjadi tidak maksimal gitu kan. Contohnya apa? Contohnya susu nih. Susu ini salah satu makanan yang menghambat banyak penyerapan banyak antibiotik ya, banyak ya. Jadi seperti amoksisilin, golongan penisilin, tetrasiklin, erythromycin itu tidak bisa akan terganggu penyerapannya kalau pasien mengkonsumsi susu gitu ya. Gitu. Itu adalah aturan umum. Nah, tapi ada sedikit pengecualian, nggak banyak sih pengecualiannya ya, hanya sedikit pengecualian. Ada beberapa antibiotik yang harus diminum justru setelah makan. Karena apa? Karena kalau diminum sebelum makan, itu kan perutnya kosong ya. Perut kosong, dikasih antibiotik. Nah, itu antibiotiknya akan mengiritasi lambung.
sehingga pasiennya akan merasa mual, perih, perutnya muntah dan sebagainya itu. Nah, jadi tapi itu hanya sedikit obat antibiotik yang seperti itu, hanya beberapa saja jenisnya, seperti misalnya doxycycline, clindamycin itu ya. Itu memang erythromycin misalnya. Erythromycin itu memang tidak disarankan untuk diminum ketika perut masih kosong. Tidak diminum sebelum makan karena tadi itu, karena bisa mengiritasi lambung, menimbulkan keluhan nyeri perut, mual, muntah gitu. Tapi sebagian besar sebaiknya sebelum makan ya, dan juga tidak mengkonsumsi susu dulu ya, karena tadi itu susu itu merupakan salah satu mengandung zat-zat yang menghambat penyerapan. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, bagaimana caranya tahu? Nanti dokter yang akan memberikan pesan, mengingatkan. Dokter akan memberitahu, oh ini diminum sebelum makan, ini diminum setelah makan. Sebagian besar diminum setelah makan. Sebelum makan. Sebagian besar diminum sebelum makan. Baik. Demikian dokter Tias? Ya. Dokter, berarti semua itu tergantung dari antibiotik masing-masing ya dokter. Semua itu tidak semua itu belum makan ataupun sudah makan semua. Tetap semuanya atas anjuran dokter ya dok semuanya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi dokter. Tadi seperti yang dibahas itu antibiotika itu kan sekarang sudah makin banyak ya dok pilihannya. Apakah dengan memberikan jenis antibiotika yang terbaru dok itu dapat mempercepat proses penyembuhan dokter? Apakah dengan antibiotika yang terbaru mempercepat penyembuhan? Terbaru ini artinya obat antibiotik terbaru yang baru dirilis gitu kali ya, mungkin ya, baru di launching gitu kali ya maksudnya ya? Iya dok, yang baru muncul. Atau antibiotik yang berbeda dengan yang dia konsumsi sebelumnya? Maksudnya gimana? Mungkin sih di sini yang terbaru itu yang baru launching gitu dok. Iya. Apakah akan lebih cepat sembuh dengan antibiotik yang terbaru? Belum tentu ya, karena tiap antibiotik itu memiliki spektrum kerja yang berbeda-beda ya. Antibiotik itu ada yang bekerja hanya untuk kuman, katakan kuman gram positif saja, ada yang hanya untuk kuman yang gram negatif saja, ada yang hanya untuk kuman yang anaerob, ada yang kuman aerob bisa. Itu jadi berbeda-beda. Jadi tidak selalu antibiotik yang terbaru itu lebih baik, tidak selalu. Ya, jadi harus yang terbaik adalah antibiotik yang sesuai dengan bakteri penyebabnya itu. Jadi lingkup kerja antibiotiknya itu mencakup bakteri penyebab infeksinya itu. Gitu dokter Tias. Jadi tidak asal baru pasti masih bagus gitu, enggak kayak gitu ya. Harus dilihat kecocokannya dengan kesesuaiannya dengan bakteri penyebab infeksinya. Gitu. Baik dok. Ini mumpung dengan langsung bertemu sama narasumber yang ahli ini dok, saya ada pengalaman dokter waktu dulu bekerja itu saat praktek. Ada banyak orang tua itu yang menolak dok diberi antibiotik dengan alasan itu kasihan dok, nanti ginjalnya gimana atau nanti livernya gimana gitu dok. Pokoknya dok bisa memberi arahan dok. Iya memang ya, memang antibiotik itu ada efek samping ya. Ada efek sampingnya, diantaranya memang ada antibiotik yang merusak ginjal itu ada ya. Misalnya apa? Misalnya vancomycin ya, terus apalagi misalnya aminoglikosida, gentamicin. Kalau yang obat yang oral ya vancomycin itu bisa merusak ginjal memang ya. Tetapi tentu itu kalau dikonsumsi dalam jumlah dalam jumlah atau dosis yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang terlalu lama gitu ya, tidak seketika langsung terjadi kerusakan ya. Bahkan ada antibiotik yang merusak pendengaran ada ya, neurotoksik itu ada itu sebabnya tidak boleh orang awam itu mengkonsumsi antibiotik sendiri karena efek sampingnya tidak bisa merusak liver, bisa merusak ginjal, bisa merusak saraf, terutama saraf pendengaran ya. Saya pernah ada pasien seperti itu ya, minum antibiotik sendiri, mau sendiri, akhirnya terjadi kerusakan pada pendengarannya. Dan itu kan sangat disayangkan itu. Jadi bagaimana menyikapi itu? Nah, itu kembali lagi. Makanya antibiotik ini adalah obat yang termasuk obat keras. Tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter. Nah, dokterlah yang harus
menganalisis gitu ya, seberapa resiko pasien yang akan dia beri antibiotik itu untuk mengalami efek samping ke ginjal, ke liver, ke saraf pendengarannya. Itu dokter yang harus mengevaluasi itu gitu kan. Nanti kalau pasien sih, pasien tugasnya adalah minum antibiotik sesuai dengan yang saran dokter. Tanggung jawab itu ada pada dokter. Sehingga kalau dokter sudah meresepkan itu, ya insya Allah sih itu sudah berdasarkan pertimbangan. Tetapi orang tua bisa saja mendiskusikan, menanyakan pada orang tua, pada dokternya, terutama misalnya kalau anaknya itu pernah ada riwayat sakit ginjal misalnya ya, pernah ada dulu infeksi, pernah ada sakit ginjal, sakit yang membutuhkan evaluasi, harus hati-hati dengan ginjalnya ya, sampaikan ke dokternya. Nanti dokter pasti akan memilihkan antibiotik yang aman untuk pasien itu. Dan di sisi lain juga untuk sejawat dokter ini memang menjadi tantangan bagi kita gitu ya, bagi dokter untuk lebih menimbang lagi, meningkatkan penguasaan kita akan efek samping antibiotik ya. Sebab memang antibiotik itu tidak 100% aman. Aman apabila digunakan dalam koridor tertentu ya, dalam batasan-batasan tertentu, batasan indikasi, batasan dosis, batasan lama penggunaannya, dan batasan ada tidaknya penyakit yang yang memang harus diwaspadai begitu. Baik dok, berarti Gitu Dokter Tias ya. ya dokter, berarti kan antibiotik memang punya efek samping ya dok, yang harus kita tahu juga. Cuman asalkan tadi ya dok, tepat dosis, tepat cara pemberian, sama tepat indikasi, semuanya masih dalam tahap yang aman gitu nih dok. Dokter, ini sudah ada yang masuk ini pertanyaan dari Bapak Ardana. Ini menanyakan anak saya usia 3 tahun pernah batuk pilek tapi tidak sembuh-sembuh dok, kalau tidak pakai antibiotik. Bagaimana baiknya ya dok? Gimana anaknya sering batuk pilek Iya. dan tidak sembuh kalau nggak dikasih antibiotik? Iya, jadi tidak sembuh-sembuh dok kalau tidak pakai antibiotik katanya dok. Itu ya, itu ini pengalaman Bapak Pak Ardana ya. Iya. Biasanya kalau yang malah seringnya tuh malah pasien ada pasien itu sudah batuk pilek ya, dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh tuh malah banyak gitu. Karena apa? Ternyata batuk pileknya karena alergi gitu ya. Tapi ini malah sebaliknya ya, batuk pilek kalau nggak dikasih antibiotik nggak sembuh ya. Ya kadang-kadang memang ada juga pasien seperti itu, merasa batuk pileknya kalau nggak dikasih antibiotik nggak sembuh, itu harus dievaluasi lagi sih sebetulnya. Yang pertama, apakah karena memang penyebab infeksi adalah karena bakteri atau bukan ya. Ini kalau maka kita perlu pemeriksaan ya. Barangkali anak itu punya satu bakat, biasanya berhubungan dengan anatomi pada saluran napas atasnya, sehingga dia mudah terinfeksi bakteri. Ya. Karena lazimnya, tergantung umur tadi kan, lazimnya kalau anak di bawah 3 tahun itu yang sering adalah infeksinya karena virus. Nah kalau karena virus ya harusnya tanpa antibiotik udah sembuh sendiri, udah sembuh ya. Tapi kalau nggak sembuh dan baru sembuh setelah diberi antibiotik, maka kemungkinan pertama adalah mungkin memang itu infeksi bakteri ya, dan itu ada masalah di problem pernapasannya, ada kelainan anatomi atau ada bakat lain sehingga memang dia mudah terinfeksi oleh bakteri. Dan sehingga tidak seperti pasien anak yang lain di mana biasanya kalau infeksi virus, infeksi pernapasan biasanya karena virus, ini karena bakteri. Nah kalau seperti itu saran saya adalah pertama pastikan dulu deh itu ya, betul nggak itu karena infeksi bakteri atau bukan. Karena ada kemungkinan yang kedua begini, sebetulnya itu infeksi virus ya, infeksi virus. Kemudian infeksi virus itu kan sebetulnya kan sebagian besar influenza misalnya, karena virus influenza, karena rhinovirus, karena adenovirus, itu adalah self-limiting disease, infeksi yang akan sembuh sendiri. Nah biasanya begini, pasien itu batuk pilek hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu orang tuanya anaknya masih baik-baik saja kok, nggak saya kasih antibiotik deh gitu kan. Sampai hari kelima, hari keenam masih batuk pilek gitu kan, orang tuanya mulai cemas. Akhirnya dia minum obat antibiotik, atau dia ke dokter ya, atau dia ke bidan perawat, pasti dia minum antibiotik karena dia merasa ini kok sudah 5-6 hari nggak sembuh-sembuh ya.
Nah, kemudian hari ke-6 dia minum antibiotik, hari ke-7 langsung mampet batuk pileknya. Apakah itu berarti sembuhnya karena antibiotik? Ya belum tentu. Karena biasanya kalau antibiotik kalau betul itu karena infeksi bakteri, maka tidak akan sembuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Secara umum antibiotik membutuhkan waktu 48 jam, minimal 48 jam untuk mengatasi infeksi karena bakteri. Jadi kalau ada penyakit dikasih antibiotik, besoknya langsung sembuh, itu 99% itu bukan infeksi bakteri. Kemungkinan besar itu adalah infeksi virus sebetulnya, tetapi yang memang dia sudah mau masuk ke fase konvalesen. Jadi kalau infeksi virus itu seperti COVID misalnya, itu kan infeksi virus ya. Asal itu infeksinya ringan, pasien itu akan masuk fase akut ya, fase kataral selama 2, 3, 4, 5, 6 hari. Kemudian setelah hari ke-7 dia akan masuk ke fase konvalesen, di mana tanpa antibiotik pun dia akan sembuh sendiri. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, akan sembuh sendiri. Jadi tadi itu, kalau suatu batuk pilek ya diobati sendiri, dikasih vitamin, dikasih herbal silakan lah ya. Kemudian dikasih makanan yang bergizi sampai 5-6 hari nggak sembuh, dikasih antibiotik 1 kali minum, 2 kali minum, besoknya udah sembuh. Maka yang menyembuhkan bukan antibiotik itu, karena antibiotik butuh waktu minimal 48 jam untuk memberikan efek kesembuhan. Ya, jadi kalau dia sembuh ya memang karena sebenarnya sudah perjalanan mau sembuh begitu. Jadi ya itu hanya kebetulan saja dia dari hari ke-6 dia minum antibiotik. Jadi tadi itu ya, kalau ada anak yang batuk pilek nggak dikasih antibiotik nggak sembuh, perlu dilihat ulang apakah betul itu sembuhnya karena antibiotik atau bukan. Kita bisa mungkin menyimpulkan bahwa oh iya itu infeksi sembuhnya karena antibiotik kalau tadi minimal harus 2 hari 48 jam ada perbaikan, kita bisa menduga oh mungkin ini memang karena antibiotiknya. Tapi kalau baru 1 hari minum sudah sembuh, maka itu bukan karena antibiotik ya. Itu misalnya nggak dikasih antibiotik juga dia akan sembuh. Karena apa? Karena memang itu karena sudah masuk ke fase penyembuhan gitu. Nah, bagaimana cara memastikan? Cara memastikannya kalau batuk pilek begitu sebaiknya diperiksa dulu aja. Jangan buru-buru kasih antibiotik ya, periksa dulu. Untuk memastikan ini infeksi karena bakteri atau karena virus ya. Misalnya apa? Periksa darahnya gitu kan. Kalau misalnya karena bakteri, maka kita akan melihat ada peningkatan leukosit, atau pada hitung jenisnya kita akan melihat adanya peningkatan sel neutrofil begitu ya. Ada tanda-tanda yang bisa kita kenali gitu ya. Nah, kalau seperti itu meningkat ya bolehlah silakan diberikan antibiotik ya. Tapi kalau tidak, udah tunggu aja. Itu nanti berarti virus ya. Dan virus itu sebagian besar virus itu adalah self-limiting disease. Jadi akan sembuh sendiri apabila daya tahan tubuhnya bagus. Begitu ya. Jadi belum tentu itu karena antibiotiknya ya. Saya meragukan ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin di masyarakat banyak yang seperti itu kan 5-6 hari nggak sembuh-sembuh dikasih antibiotik sekali langsung sembuh. Nah itu juga itu berarti sembuhnya bukan karena antibiotik, karena antibiotik tidak bisa memberikan efek kesembuhan, efek menghilangkan bakteri dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu Dr. Tias, apakah cukup jelas? Begitu Mbak? Itu sudah cukup jelas ya. Jadi tadi buat yang berkaitan tadi Bapak Dana ya, berarti butuh evaluasi lagi ya dok ya, lebih lanjut mengenai penyebabnya dari batuk pilek itu sendiri. Iya, baik dokter, ini tadi sudah ada pertanyaan kita tadi sudah menyinggung COVID. Ada yang bertanya nih dokter, bagaimana dok membedakan anak kita sakit batuk pilek biasa sama kena infeksi COVID-19 dok? Oh, ini masa pandemi COVID ya? Bagaimana membedakan apakah batuk pilek ini batuk pilek biasa atau ini adalah COVID-19 ya? Secara klinis memang tidak gampang, tidak bisa kita membedakan hanya dengan klinis saja ya. Karena gejala COVID yang ringan itu ya memang batuk pilek saja, mirip. Bahkan COVID yang ringan bisa tanpa gejala. Jadi kalau ada batuk pilek, ada pasien batuk pilek, apalagi ada demam ya. Selama masa COVID ini ya nomor 1 justru kita harus curiga itu COVID apa bukan, buktikan dulu COVID atau bukan, sampai terbukti bukan gitu ya. Artinya apa? Berarti harus kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan itu COVID atau bukan. Yang kedua, lakukan isolasi dulu ya, sampai terbukti
bukan COVID. Jadi kalau selama masa pandemi COVID ini, setiap ada gejala respirasi, anggap dulu sebagai COVID sampai terbukti bukan. Nah, gejala-gejala COVID kalau saat ini ya, makan bervariasi dari yang tanpa gejala, yang gejalanya ringan, sampai yang gejalanya berat ya. Yang kalau yang gejalanya berat sampai dengan sesak nafas sih pasti pasiennya akan datang ke dokter kan untuk periksa ya. Nah, yang menjadi masalah adalah yang gejalanya ringan ini kan orang tua mungkin ragu-ragu ini COVID atau bukan. Nah, ada panduan yang kalau panduan WHO yang sekarang itu ada misalnya ada gejala yang khas COVID ya, yaitu hilangnya penciuman atau hilangnya indera perasa maka itu sudah probable atau sangat mungkin COVID ya. Jadi kalau batuk pilek ditambah dengan hilangnya gejala, hilangnya penciuman, hilangnya kemampuan merasa, bahkan tidak ada batuk, nggak ada pilek, hanya ada hilangnya rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau merasakan, itu sudah harus sangat dicurigai sebagai COVID. Nah, seperti itu ya harus segera periksa ke rumah sakit ya. Itu gratis itu pemeriksaannya untuk dilakukan swab ya. Karena apa? Karena ini kan pandemi. Jadi untuk membuat diagnosis itu ada kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria laboratoris. Untuk kriteria klinis tadi itu ada gejala yang sangat mendukung ke arah COVID, batuk pilek atau tanpa batuk pilek, tapi ada gejala gangguan penciuman, gangguan perasa, itu sudah sangat patut diduga COVID, maka silakan segera ke rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit rujukan COVID itu otomatis gratis ya, langsung periksa PCR diketahui, atau misalnya bisa juga periksa antigen swab juga bisa ya. Kalau positif ya berarti itu COVID ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada gangguan penciuman, tidak ada gangguan pengecapan, maka gejala yang lain seperti adanya dua gejala yaitu demam dan batuk itu sudah harus dicurigai COVID dulu sampai terbukti bukan. Jadi ya segera aja periksa swab antigen atau swab PCR ya. Itu kalau tidak ada demam tapi ada gejala yang lain seperti batuk, pilek, sakit kepala, melese itu artinya lemes, malas-malasan, rasanya lemes gitu ya, lemah, merasa lemah, diare gitu, muntah, itu juga bisa merupakan gejala sangat mungkin COVID ya, gejala suspek COVID ya. Seperti itu juga harus diperiksakan supaya ketahuan ya. Nah, selama belum periksa ya dianggap sebagai COVID dulu. Jadi kalau misalnya itu adalah seorang karyawan ya jangan bekerja dulu, tinggal di rumah dulu, isolasi mandiri dulu ya, sampai terbukti bukan COVID. Kalau itu misalnya anak ya berarti tinggal di rumah dulu ya sampai dilakukan swab dan terbukti bukan COVID. Tinggal di rumah, diisolasi, jangan kontak dengan saudara-saudaranya, jangan kontak dengan keluarga dulu, begitu. Jadi jadi kesimpulannya bagaimana membedakan batuk pilek biasa dengan COVID? Saat ini kita tidak bisa membedakan. Lebih baik kita waspada, kita berhati-hati, bahkan gejala-gejala yang tidak khas saja itu juga bisa COVID. Oleh karena itu tadi kita berhati-hati, perlakukan sebagai COVID, artinya kita segera periksa, swab antigen atau swab PCR, dan lakukan isolasi mandiri dulu sampai terbukti bukan COVID, baru kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Begitu ya. Jadi memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium ya, minimal swab antigen, tapi idealnya memang swab PCR. Baik dokter, terima kasih. Berarti memang di hadapan ini dok, ini kan sangat tipis gitu ya dok ya, pilek gitu ya dok. Ya. Jadi memang lebih baik kita anggap itu sebagai COVID gitu dok ya, sampai terbukti bukan COVID-19 lewat pemeriksaan gitu ya dokter ya. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Ardi. Ini memang topiknya agak, nanti coba saya bacakan ya dokter ya. Ini anak saya umur 6 tahun, habis minum antibiotik, badannya merah-merah. Apakah alergi dan bagaimana cara penanganannya dok? Betul, merah-merah ya. Oh iya, kalau merah-merah, apalagi disertai gatal begitu ya, ya harus memang curiga alergi ya. Kemudian gejala yang lainnya memang antibiotik, salah satu efek samping antibiotik itu adalah reaksi alergi. Salah satu efek samping yang kita khawatirkan itu adalah reaksi alergi, terutama antibiotik golongan beta lactam ya, seperti amoxicillin, ampicillin, penicillin.
doxycycline itu memang resiko alergi itu ada. Jadi kalau ada reaksi kulitnya merah-merah gitu kan, apalagi sertai gatal, atau juga bisa ini tidak hanya kulit merah-merah ya, kadang-kadang reaksinya berupa bengkak di mata, matanya bengkak tiba-tiba, atau sebagai angioedem mata, atau bibirnya membengkak ya, bengkak tiba-tiba jadi kayak jontor bibirnya begitu, itu juga reaksi alergi. Itu harus diwaspadai. Bisa juga bentuk reaksi alergi yang lebih berat lagi adalah mengelupas kulitnya. Jadi ada pengelupasan pada kulitnya, itu mengelupas ya. Bahkan bukan hanya kulit tapi juga selaput lendirnya juga bisa mengelupas ya, timbul luka-luka di mulut, mengelupas begitu di mulut, bahkan itu bisa juga karena alergi antibiotik. Jadi memang setiap reaksi yang muncul semacam itu harus diwaspadai, itu reaksi alergi. Penanganannya bagaimana? Penanganannya nomor 1 ya stop antibiotik. Ya. Kemudian kalau misalnya di rumah ada obat anti alergi, ya sudah punya obat anti alergi, bisa diberikan 1 dosis dulu, kemudian periksa ke dokter ya. Tapi penanganan pastinya ya tentu ke dokter, tergantung dari derajat beratnya alerginya. Alergi antibiotik bisa dari yang ringan tadi itu, merah gatal-gatal itu termasuk reaksi yang ringan. Dan reaksi yang sedang tadi itu yang agak berat itu tadi yang berupa bengkak-bengkak pada kelopak mata, pada bibir itu ya. Dan reaksi yang berat tadi, yang berat sekali sampai sesak napas yang tiba-tiba ya, sesak napas sampai tercekik itu bisa, sampai atau lemes, pingsan, shock anafilaktik juga bisa. Jadi ini merupakan reaksi yang tidak bisa diabaikan ya, betul-betul harus diwaspadai. Jadi penanganan pertamanya hentikan obatnya itu, kemudian ya segera cari pertolongan dokter, karena kita tidak tahu apakah ini reaksinya hanya berhenti sampai di situ atau masih akan berlanjut menjadi bentuk yang berat. Kalau misalnya belum punya obat anti alergi, boleh diminum 1 dosis untuk pertolongan pertama, tapi tetap harus menemui dokter, karena kita tidak tahu alerginya ini nanti hanya akan berhenti sampai di situ atau masih akan berlanjut ke bentuk alergi yang lebih berat itu ya. Jadi sebaiknya setelah itu kemudian tetap ke rumah sakit atau ke dokter. Baik dok, jadi buat tadi Bu Ari, pertama stop antibiotiknya ya dokter ya. Iya betul. Stop dan langsung ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat gitu, untuk penanganan yang lebih lanjut. Iya. Jadi jangan disepelekan lah, maksud saya itu jangan disepelekan ya. Jangan berpikir bahwa itu gejalanya cuma alergi, cuma bentol-bentol merah saja, dikasih bedak juga beres gitu ya. Jangan disepelekan. Karena apa? Karena reaksi alerginya masih bisa berjalan terus. Jadi tetap harus dievaluasi. Baik dokter. Ya. Dokter sudah ada pertanyaan lagi dokter. Ini ya silakan. Ya, dari Ibu Dini, anak saya sudah cocok antibiotik X, sebut aja dokter ya, ini menyebutkan nama antibiotik lain. Jika pakai antibiotik ini anak langsung cepat sembuh, bagaimana biar tidak jadi kebal? Sudah dapat antibiotik, kalau antibiotiknya itu diminum langsung sempat sembuh ya. Kemudian sehingga menjadi terbiasa ya, asal ada gejala itu langsung minum antibiotik gitu kan. Bisa cocok gitu dengan antibiotik itu. Itu minum obatnya, antibiotiknya minum sendiri atau bagaimana itu? Nah, itu bagaimana nih, mungkin kita tunggu responnya lagi dokter. Ya, yang pertama tadi itu, kalau ada satu penyakit kemudian minum antibiotik kemudian sembuh, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa yang menyembuhkan itu antibiotiknya. Jangan langsung begitu, karena apa? Banyak penyakit itu self-limiting disease, akan sembuh sendiri karena daya tahan tubuh yang bagus. Jadi kalau misalnya ada satu penyakit kemudian dikasih antibiotik cepat sembuh, belum tentu itu karena antibiotiknya. Antibiotiknya hanya numpang aja. Sebenarnya yang bekerja itu adalah daya tahan tubuhnya yang bekerja dengan baik. Ya, salah satu patokannya tadi itu, kalau sembuhnya karena antibiotik itu biasanya butuh waktu minimal 2 hari. Jadi kalau satu penyakit kemudian batuk ya,
demam, batuk, nyeri tenggorokan gitu, minum antibiotik 2 hari kemudian sembuh ya, itu kita bisa perkirakan bahwa oh iya itu efek antibiotiknya. Tetapi kalau minum antibiotik baru 1 tablet, 1 dosis, baru 1 sendok, 2 sendok, atau baru 1 hari udah sembuh, maka itu bukan efek antibiotik. Kemungkinan besar itu bukan efek antibiotik. Kemungkinan besar itu ya tadi itu adalah mekanisme imunitasnya yang baik. Ya dia sudah bekerja sejak awal itu ya. Jadi kan begini, kalau kita terinfeksi, misalnya ada orang terinfeksi oleh bakteri, oleh virus ya, maka kekebalan tubuh kita itu sudah langsung bekerja pada waktu itu. Misalnya H+1, H1 itu terinfeksi, maka beberapa jam kemudian kekebalan tubuh, sistem imun udah mulai bekerja. Hari kedua, hari ketiga bekerja terus, dia itu. Hari keempat, hari kelima, akhirnya dia berhasil mengatasi infeksi itu. Maka sembuhlah dia. Ya. Nah, misalnya orang ini minum antibiotik pada hari keempat, ya. Pada hari keempat, itu kan sebetulnya belum mulai bekerja antibiotiknya itu kan. Hari kelima dia sudah sembuh, ya belum bekerja. Itu efek dari karena antibiotik kan baru bekerja setelah dia diminumkan, dia diminum. Nah, sedangkan sistem kekebalan tubuhnya itu bekerja sejak awal, cuman nggak kelihatan aja. Begitu ketika dia terinfeksi. Nah, ketika dia terinfeksi, sistem imun itu bekerja, gejala itu tidak langsung muncul ya. Umumnya ada yang kita sebut masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa yang dibutuhkan untuk kuman tadi itu berkembang biak dalam tubuh sehingga dia bisa menimbulkan gejala. Rata-rata sih sekitar 3 sampai macam-macam tergantung penyakitnya ya. Untuk penyakit bakterial bisa 3 sampai 7 hari. Jadi ketika dia muncul gejala misalnya hari ini dia muncul gejala demam, nyeri telan gitu ya. Maka sebetulnya infeksinya sudah terjadi 3-4 hari yang lalu. Dan sistem imunnya sudah bekerja sejak 3-4 hari yang lalu. Maka kalau kemudian dia besok, misalnya dia nggak minum antibiotik pun, dan ini karena infeksinya karena virus, mungkin ketika gejalanya hari kedua, atau dia hari kelima dia sakit ya, atau gejala muncul hari sakit hari kedua, dia sudah, sistem imunnya sudah 5 hari bekerja nih, sudah cukup lama kan, dan dia sudah berhasil mengatasi infeksi, maka dia akan sembuh. Ini untuk penyakit yang karena virus yang self-limiting tadi itu. Nah, kalau kebetulan pada hari keempat sejak dia terinfeksi, itu dia minum antibiotik, atau itu hari pertama ketika dia muncul gejala dia minum antibiotik, besoknya dia sembuh, maka kita tidak mengatakan sembuhnya karena antibiotiknya. Orang baru 1 hari minum udah berefek. Itu efek dari pekerjaan sistem imun tubuhnya sejak tadi itu 3-4 hari sebelum munculnya gejala. Jadi kesimpulan seperti itu harus ditinjau ulang begitu ya. Kalau anak ini dikasih sakit kemudian dikasih antibiotik cepat sembuh tadi itu, berapa hari sejak dia minum antibiotik gejalanya hilang sembuhnya. Kalau belum 2 hari kok sudah sembuh, itu berarti itu bukan karena efek antibiotik, tapi itu karena efek dari kerja dari respon imun tubuhnya. Sebab banyak sekali penyakit itu yang self-limiting disease, influenza, virus influenza, virus rhinovirus, adenovirus, kemudian banyak sekali ya, respiratory syncytial virus ya, human coronavirus yang tipe yang lain yang bukan SARS-CoV ini ya, itu juga bisa sembuh sendiri, akan kalah oleh respon imun tubuh yang normal, yang baik begitu. Tanpa antibiotik pun juga sudah sembuh. Jadi pemikiran tadi mungkin tidak benar 100% ya. Ada kemungkinan sebetulnya yang menyembuhkan bukan antibiotiknya, tetapi respon imunnya tadi itu. Sehingga kalau nggak dikasih antibiotik pun bisa sembuh gitu. Gitu ya. Atau bisa juga begini misalnya, pasien anak datang dengan pilek aja, batuk pilek ya. Hari pertama, hari kedua dia minum antibiotik A misalnya. Ya. Itu nggak sembuh. Lalu dia ganti antibiotik. Hari ketiga, hari keempat ganti antibiotik B. Kemudian nggak sembuh. Hari kelima minum antibiotik C, sembuh. Apakah kita akan menyimpulkan, oh berarti ini yang manjur antibiotik C-nya? Ya tidak seperti itu kan. Jangan lupa, biasa saja itu tadi sebetulnya hanya infeksi virus. Ya infeksi virus yang
apa namanya, kemudian memang pada waktu itu hari kelima dia minum antibiotik itu dia sudah masuk ke fase konvalesen, fase penyembuhan. Jadi tanpa antibiotik pun dia sembuh. Kemungkinan kedua sebetulnya mungkin memang ini infeksi bakterial. Ketika dia diberikan antibiotik B, sebetulnya dia sudah mulai berefek gitu kan. Ya, sehingga ketika hari ketiga, itu gejalanya hilang. Ketika dia sudah stop antibiotik B-nya itu, dan hari pertama dia minum antibiotik C-nya. Tidak berarti antibiotik C-nya yang manjur. Wah, ini baru 1 kali minum sudah langsung nggak demam. Padahal sebenarnya itu efek dari mungkin antibiotik B-nya tadi itu. Jadi tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa suatu antibiotik itu manjur hanya dengan fenomena seperti tadi itu gitu. Kita bisa, itu banyak hal yang bisa dipertanyakan. Jadi tetap kita harus kembali lagi kemana? Kembali tadi itu, usianya berapa, gejalanya apa gitu kan? Apakah itu kalau misalnya tadi usianya di bawah 3 tahun ya, bayi umur 1 tahun, gejalanya hanya batuk pilek saja begitu. Anaknya secara umum kondisinya baik ya, kita tidak berpikir itu ke arah bakterial ya, kita berpikirnya itu ke arah viral. Ya sudah, kita beri simptomatik saja, berikan obat-obat untuk mengurangi berikan gejala supaya anaknya bisa istirahat, dan kalau dia bisa istirahat maka respon imunnya bisa bekerja secara maksimal sehingga ya akan sembuh tanpa antibiotik begitu. Jadi tidak gampang untuk mengagung-agungkan peran antibiotik begitu ya. Antibiotik penting gitu ya, memang sangat penting pada infeksi tertentu, sangat penting. Kalau nggak dikasih antibiotik itu tidak akan sembuh. Ada penyakit yang seperti itu ada, tapi banyak juga penyakit yang tidak butuh antibiotik. Oleh karena itu orang tua tidak perlu buru-buru minta dokter memberikan antibiotik ya, karena kebanyakan 90% infeksi saluran napas atas pada pasien anak kecil di bawah 3 tahun itu penyebabnya adalah virus ya, tidak butuh antibiotik itu ya. Oh, ini masih ada waktu nggak? Aduh, soalnya dokter ini sampai nggak terasa udah 1 jam loh dokter kita berdiskusi dari tadi dok. saking banyak yang antusias nih, malah sampai ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dokter. Ya, mungkin dari dokter berkenan untuk memberikan take home message buat para orang tua ya dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung nih dok di acara kita siang ini. Monggo dokter untuk take home message. Terima kasih kepada peserta ya, pada para peserta yang sudah bergabung di sini, semoga bermanfaat ini acara ini ya. Jadi kembali lagi, karena antibiotik ini adalah resource yang sangat terbatas ya, suatu sumber daya yang sangat terbatas. Jadi kita harus berhati-hati menggunakannya, kita harus berhemat supaya antibiotik yang ada sekarang itu bisa digunakan untuk jangka panjang terus ya, sampai anak cucu kita masih bisa menggunakan antibiotik yang ada sekarang. Kalau kita menggunakan antibiotik secara tidak bijak, terlalu mudah menggunakan antibiotik, maka akan cepat menjadi kebal. Dan nanti mungkin pada saat anak cucu kita sudah tidak tersisa lagi antibiotik yang masih efektif gitu ya. Ya, contoh yang sekarang ini kita cefotaxim itu zaman saya sekolah itu mungkin 10 tahun yang lalu 100% orang yang terinfeksi bakteri diberi cefotaxim 100% akan sembuh. Sekarang ini cefotaxim ya hanya bisa mengobati pada 10-20% infeksi gitu. Nah, itu kita hindarilah jangan sampai itu terjadi pada antibiotik yang lain. Jadi hati-hati menggunakan antibiotik, waspada, hemat, bijak menggunakan antibiotik ya. Gunakan hanya ketika perlu. Dan kalau tidak perlu, ya udah stop aja, jangan dilanjutkan. Demikian mungkin pesan terang seperti itu ya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nggak ada kekurangan dong dokter, justru kita yang sangat berterima kasih kepada dokter Helmia atas waktunya loh, sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya tadi dokter. Salam ya, keluarga semua dokter, sehat selalu dokter. Ya, baik. Terima kasih buat yang sudah ikut bergabung dengan kita di acara Weekend Lecture siang ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua pertanyaan bisa kita bahas pada kesempatan ini. Sampai bertemu lagi di acara lecture di pekan depan, tentunya dengan tema yang juga menarik dan narasumber yang juga kompeten di bidangnya.
Akhir kata, saya Dr. Tia Samaditya dan Dr. Helmia Farida, MPhD, mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.